Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bidanas. Dan sekarang kita akan membahas tentang kira-kira apa sih penyebab dari seringnya ibu hamil mengalami sakit perut bagian atas. Sebentar kita akan membahasnya, tapi tetap nonton ya. Kemudian subscribe dulu, nyalakan loncengnya, lalu like and share. Oke, sudah siap semua? Sekarang kita akan membahas satu persatu. Kenapa sih? Nah, yang pertama, karena adanya perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini terjadi kapan? Pada saat sudah terjadi kehamilan, hormon HCG, hormon kehamilan itu sudah naik. Nah, ketika naik, itu hormon progesteron juga ikut meningkat. Hormon progesteron ini bisa membuat atau memperlambat kerja si usus. Nah, makanan-makanan yang tadinya kita makan itu akan lama tercerna, sehingga ibu-ibu hamil biasanya mengalami yang namanya sembelit. Nah, sembelit ini bukan cuma dirasakan untuk perut bagian bawah saja, tetapi kadang juga dirasakan pada daerah lambung. Jadi sensasi panas Sampai ke tenggorokan, kerongkongan, sehingga biasanya agak merasa begah. mau muntah, kemudian mual. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah ibu-ibu hamil harus Sering makan sayur dan buah. jadi makanannya itu harus yang berserat untuk menghindari sembelit tadi. Oke, kemudian yang kedua adalah karena adanya peningkatan asam lambung atau reflux asam. Nah, ini disebabkan juga karena adanya peningkatan hormon progesteron, sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena seperti itulah kerja hormon pada saat kehamilan. Tanda ketika asam lambung meningkat adalah ketika kita merasa ada sensasi terbakar atau heartburn, sakit ulu hati, kemudian menuju ke kerongkongan, tenggorokan, sampai kepada daerah biasanya daerah mulut, biasanya agak terasa pahit. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Ibu-ibu bisa makan sedikit tapi sering. Makannya jangan langsung banyak, jadi itu biasanya membuat kita begah ya. Sering juga makan makanan yang berserat. Kemudian minumnya apa? Minum air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat bisa merelaksasikan tubuh kita, kemudian saraf-saraf kita, sehingga mencegah juga terjadinya peningkatan asam lambung ya. Yang ketiga adalah adanya peregangan atau ketegangan otot. Nah, kenapa terjadi ketegangan otot? Karena adanya penyesuaian besarnya rahim atau kehamilan ibu terhadap tulang belakang. Jadi otot-ototnya tegang ya. Kenapa? Misalnya posisi ibu hamil seperti ini ya. Kemudian ada kehamilan. Jadi kehamilan ini membuat posisi ibu itu seperti ini. Dia menjaga agar rahim itu tidak ke depan seperti ini. Akhirnya penyesuaian terhadap tubuhnya itu kompensasi postur tubuh itu dia agak ke belakang. Ya, jadi karena kompensasi tulang belakang terhadap pembesaran perut ibu, akhirnya bagian perut atas itu akan terasa nyeri, atau bagian perut kiri atau kanan akan terasa nyeri dan tegang dan tertusuk-tusuk. Ya, jadi untuk menangani keluhan, ibu-ibu bisa melakukan senam-senam hamil ringan di rumah atau pergerakan untuk merelaksasikan otot, atau melakukan relaksasi melalui pernafasan. Jadi caranya itu bisa dengan menghirup udara melalui hidung sedalam-dalamnya, ditahan 3-5 detik. Setelah itu dihembuskan melalui mulut. Nah, itu cara yang tepat untuk menimbulkan rasa relaksasi terhadap sakit. Yang keempat adalah karena adanya peregangan kulit. Peregangan kulit rahim itu sendiri. Kenapa dia meregang? Karena adanya janin yang semakin hari itu semakin membesar. Apa yang dirasakan adalah ada sensasi seperti nyeri atau gatal di bagian-bagian rahim ibu. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah ibu bisa memberikan gosok di daerah perut ibu sampai ke daerah tulang belakang. Boleh, supaya ibu-ibu semua bisa lebih nyaman, lebih rileks ya.
Yang kelima adalah pengaruh adanya kontraksi. Nah, kontraksi ini biasanya ibu-ibu rasakan itu dengan keluhan perutnya tegang, kemudian merasa kram. Nah, ini solusinya adalah dengan ibu-ibu banyak istirahat saja, istirahat baring. Kenapa? Karena kalau di bawah usia 5 bulan kandungannya dan terus mengalami kontraksi, itu akan menjadi bahaya, ancaman untuk terjadinya keguguran. Nah, kalau di atas 5 bulan kemudian terjadi kram-kram atau kontraksi, nah itu harus istirahat. Nah, itulah tadi beberapa penyebab keluhan-keluhan ibu yang mengalami sakit perut bagian atas. Jadi ada beberapa poin yang ibu-ibu bisa tuliskan bahwa itu adalah sesuatu keadaan yang normal-normal saja. Nah, kapan keadaan itu menjadi tidak normal? Ketika sakit perutnya itu bisa menyebabkan ibu-ibu semua mual muntah secara berlebihan. Muntahnya itu berupa darah, ya. Bagian mata itu kuning atau bagian tubuh itu kuning karena adanya kelainan dari hati atau empedu. Jadi kalau ibu-ibu mengalami hal semacam ini, bisa segera ke bidan atau dokter terdekat. Ingat, kondisi yang paling penting itu adalah jangan sampai mual muntahnya berlebihan, kemudian sampai keluar darah, dan sampai ada tanda kuning di bagian mata atau bagian tubuh yang lainnya. Oke, terima kasih.